Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Mahdian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar prinsip balance scorecard dengan metode OKR. Seperti pembahasan sebelumnya yang sudah sama-sama kita pelajari, di sesi ini saya akan membahas tentang metode OKR. Balance scorecard itu apa aja sih? Apa aja sih perspektifnya dan apa saja sih sudut pandangnya, begitu ya. Nah, pada video sebelumnya sudah disampaikan ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Nah, untuk perspektif itu yang pertama tentu saja dengan tujuan akhirnya yaitu perspektif finansial. Apa itu perspektif finansial? Yaitu kondisi keuangan seperti apa yang diinginkan sebuah perusahaan. Contohnya profitnya mau berapa, revenue-nya mau berapa, sales-nya mau berapa. Itulah yang disebut finansial. Lalu yang kedua, perspektif customer. Apa itu perspektif customer? Yaitu berapa sih jumlah pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan, kemudian berapa banyak jaringan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan seberapa puas sih pelanggan-pelanggan kita. Itulah yang disebut dengan perspektif customer. Kemudian yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Yang namanya internal bisnis berarti kita bicara dalam bisnis kita, yaitu JNE cabang utama Medan. Bagaimana proses bisnis berjalan, sebaik apa sih SOP-nya, bagaimana kualitas produknya, itulah bicara internal bisnis. Nah, poin yang keempat adalah perspektif human capital, yaitu bagaimana produktivitas karyawannya, bagaimana kompetensinya, dan bagaimana kesejahteraan karyawannya. Jadi itu tadi ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Dan keempat perspektif ini harus diseimbangkan untuk tujuan akhirnya yaitu perspektif finansial. Tapi dalam balance scorecard seperti prinsip pohon, kita harus memulainya terlebih dahulu dari human capital, kemudian internal business, lalu customer, dan kemudian ke finansial. Nah, lalu kita masuk ke bagian menyusun target dalam jangka pendek dengan menggunakan prinsip balance scorecard, tetapi metodenya OKR. Baik, kalau tadi prinsipnya kita sudah paham, ada perspektif seimbang, bisa diukur skornya. Lalu kita masuk ke dalam metodenya, yaitu metode OKR. Apa sih metode OKR itu? Seperti namanya, untuk O-nya itu objektif, K-nya itu key, R-nya result. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan metode OKR? OKR itu kalau digunakan akhirnya kita bisa melaksanakan, mengimplementasikannya, prinsip membuat target yang disebut dengan SMART. Jadi membuat target itu harus SMART ya teman-teman ya. Apa sih itu SMART? Nah, untuk S-nya adalah spesifik. Hal ini dimaksudkan objektif. Kita harus spesifik. KPI-nya harus spesifik. Contohnya kayak itu kan luas. Misalkan jumlah tabungannya, jumlah asetnya, gitu ya. Kayak itu juga harus mempunyai key, disebutlah spesifik. Nah, untuk M-nya sendiri adalah missionable, yaitu dapat diukur. Jumlah tabungan tidak menunjukkan seberapa kayanya, maka dari itu ada ukurannya dalam result. Dalam metodenya itu OKR. Result itu ada angkanya. Contohnya penghasilan perusahaan ya dalam setahun senilai 100 juta. Sehingga kita dapat mengevaluasi apakah goals kita dapat dicapai atau tidak, begitu ya. Nah, untuk A-nya adalah achievable, yaitu dapat dicapai. Jadi, buatlah target yang dapat dicapai, begitu ya. Nah, untuk R-nya adalah reliable, yaitu sesuai dengan kondisi.
Maksudnya, misal kondisi ekonomi sedang buruk, maka jangan buat target terlalu tinggi. Tapi jika sebaliknya kondisi ekonomi sedang baik, maka silakan teman-teman buat target yang tinggi begitu. Kemudian untuk T-nya itu adalah timeline. Target itu harus bisa ada waktunya. Contohnya itu membuat target sales. Objektifnya tadi bagaimana sih perspektif keuangannya baik, finansialnya juga baik ya. Nah, KPI pertama dalam jumlah sales karena result-nya adalah 20M dalam 1 tahun. 20M dalam setahun, lebih rincinya untuk bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, itulah yang disebut dengan timeline. Nah, walaupun targetnya dalam 1 tahun hingga ujung-ujungnya itu ya dalam 1 tahun kita memiliki 20M. Dan hal ini disebut dengan SMART. Nah, dan OKR itu memenuhi prinsip SMART. Baik, sekarang mari kita lihat dengan prinsip balance scorecard. Nah, kita ambil studi kasusnya yaitu JNE Cabang Utama Medan. Di mana yang kita ketahui JNE Cabang Utama Medan sendiri memiliki 11 KPI. Yang pertama itu sales, kedua revenue, kedua profitability, ketiga akun receivable, keempat penambahan jumlah pelanggan, yang kelima itu network, yang keenam POD inbound, yang ketujuh money post dan transport outbound, yang ke-8 itu closing ticket, yang ke-9 digitalisasi proses bisnis, 10 corporate branding, dan yang ke-11 itu human capital. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana sih memposisikan KPI tadi dalam perspektif balance scorecard. Kalau dikelompokkan, maka ada 4 nih KPI JNE cabang utama kita masuk dalam finance. Nah, untuk kelompok yang pertama itu sales. Sales itu berapa banyak sales kita pada tahun 2023. Yang kedua profitability. Berapa profit dalam tahun 2003. Yang ketiga akun receivable. Seberapa banyak pendapatan sales yang masuk. Tidak ada outstanding. Nah, itulah namanya masuk ke dalam perspektif finance. Begitu ya. Kemudian, apa saja KPI yang masuk ke dalam perspektif customer? Nah, yaitu ada 2. Yang pertama adalah penambahan jumlah pelanggan. Berapa banyak sih jumlah pelanggan kita? Nah, pelanggan kita itu pelanggan industrinya berapa banyak, government, on shop, dan sebagainya. Nah, itulah perspektif customer. Nah, yang kedua adalah network. Ini merupakan penambahan agen, jaringan, gerai. Nah, itu termasuk ke dalam perspektif customer. Lalu untuk kelompok yang ketiga itu perspektif internal bisnis. Apa saja sih KPI-nya? Dalam JNE cabang utama Medan, yaitu POD inbound. Ini menunjukkan kualitas produk kita. Yang kedua manifest dan transport outbound. Nah, bagaimana sih kesuksesan keberangkatan barang kiriman kita? Nah, yang ketiga itu closing ticket. Bagaimana sih kualitas customer service kita dalam menanggapi klaim dan komplain atau dan sebagainya. Yang keempat, digitalisasi proses bisnis. Hal ini merupakan bagaimana bisnis kita berjalan, berapa banyak agen yang online, bagaimana aplikasi implementasi di JNE sehingga menunjukkan proses kualitas bisnis kita. Yang kelima adalah corporate branding. Seberapa branding sih JNE, karyawannya, agen-agennya ya. Nah, itu adalah 5 yang termasuk perspektif internal bisnis dari studi kasus JNE cabang utama Medan. Baik. Dan kelompok yang terakhir adalah human capital yang terdiri dari produktivitas karyawannya bagaimana, kinerja karyawannya bagaimana, absensi karyawannya bagaimana, kesejahteraan karyawannya bagaimana. Nah, itulah menunjukkan performance human capital yang termasuk dalam perspektif human capital. Baik. Jadi kalau kita buat tabelnya dari semua aspek yang sudah dijelaskan tadi, tabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.